mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku. Warna-warna indahmu menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu. Terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu nan selalu redakan ambisiku, tepikan khilafku dari bunga yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria. Tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Bagai lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Bagai lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa. Shadaqallahul azim. Woi, udah lihat aja dulu. Ini kasih sana. Melatih diri menjadi pemimpin keluarga melalui lantunan ayat suci dari Ilahi. Gimana? Nggak salah gua pilih lo menjadi manajer gua. Ya udah, upload. Kenalin, nama gua Rido. Di era informasi ini, manusia ada pada tinggi popularitas. Dengan memanfaatkan skill membuat video, ditambah konsistensi sosial media, siapapun bisa menjadi seleb. Beda sama mereka yang menjadikan ini ajang popularitas dan mengumpulkan harta. Gua menjadikan era ini sebagai ajang dakwah. Yaps, gua cuma pengen menghibur, tapi juga menginspirasi. Assalamualaikum Mufti. Kok nggak dijawab? Bapak urti udah pada sholat? Alhamdulillah. Bang, kenapa lo belum nikah sih bang? Belum ada yang mau dong. Mana mungkin, udah tajir, alim, baik, jago masak, baik lagi, pasti banyak yang antri.
Ya gimana ya? Yang aku suka aja nggak mau aku nikahin. Kamu sendiri gimana? Mas Rido, ini bener Mas Rido kan, ya ampun, ganteng banget. Ya Allah, subhanallah. Aku kalau tiga kakak, kamu boleh minta fotonya nggak? Boleh dong, boleh ya. Selfie ya kayak selfie. Tunggu. Boleh boleh. Kita Oh ya maaf mas, boleh fotoin nggak? Fotoin dong mas, fotoin ya. Sama Mas Rido. Sekali lagi ya mas. Udah. Makasih ya mas. Rido, nanti aku tag di Instagramnya ya. Makasih ya mas. Assalamualaikum. Nah, itu tadi bang. Apa? Alasan gua belum nikah. Dari pasangan itu susah. Bang nggak bisa salah-salah. Jangan kalau dipikirin, nanti susah cari jodohnya. Istri kita nanti jadi buahnya anak-anak kita, makanya harus dipilih matang-matang dong. Tapi kamu terlalu berlebihan. Masa 34 perempuan yang kamu ngajak taruh gak jadi-jadi? Tuh, sudah 34 wanita yang gua ajak taruh. Bukan apa-apa kalau kalian alim, tampan, dan rupawan, agak susah menemukan wanita tulus sama kalian. Assalamualaikum Mas Herman. Waalaikumsalam. Ini dia, sebuah suara paling merdu dari suara apapun yang pernah menghampiri gendang telinga. Mas itu matanya dijaga ya, bercandanya mesti dibatin. Namanya Asma dan dia galak. Bang, ini siapa sih bang? Kok galak bener? Mas, tahu diri sedikit, udah ngeliatin orang, ngatain orang gak pulang. Udah. Rido, ini kenalin Asma. Dia ini mahasiswi yang jadi narasumberku. Asma, ini kenalin Rido. Dia Kori dan Hafiz. Oh, Kori internasional bang Herman. Iya, Kori internasional. kasihan. Kasian kenapa? Iya, habis Quran, tapi kayaknya satu ayat pun gak nempel sama perbuatannya. Keterlaluan kan Mar? Ngomong kayak gitu, kenal aja belum? Dok, menurut lo dia yang paling benar. Lo berarti mau dong lakuin apa yang bilang dia itu benar. Menurut lo? Ya gimana ya? Mungkin dia punya mata batin. Maksudnya? Ya menurut gua dia ada benarnya juga. Kok lo gitu sih? Dok, sebaiknya seorang penghafal membaca dan pembaca Al-Quran sifatnya lo emang cocok. Lo bayangin berapa banyak aku yang lo PHP-in cuman gara-gara nggak cocok. Ya kan nggak gua apa-apain. Kalau seandainya di sosmed nggak ada yang bilang subhanallah Kak Rido, astagfirullah Kak Rido, lo masih mau upload video di sosmed? Ya tetap. Terus kalau seandainya di sosmed nggak ada yang endorse lo masih mau tetap ngaji? Mar, lo makan dari endorse gua. Pulang Mar. Dok, ini rumah gua. Lo kok palang ngusir gua? Ya udah, gua yang pulang. Kenapa bang muka kayak gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa duduk di situ? Lo ngapain di sini? Gue biasanya duduk sama bang Herman di sini. Kamu bukan satu-satunya orang yang bisa duduk di sini ya? Ya udah, terima saja. Kita sama-sama duduk di sini. Terserah ah. Buang muka lagi. Nggak jelas banget sih. Janjian sama bang Herman jam berapa? Mau tahu aja. Alah, kita di sini janjian sama orang yang sama. Jam 5. Kok pagi amat? Aku nggak suka bikin orang nunggu lama. Lebih baik aku yang nunggu. Aku yang butuh kok. Kamu baca komik juga ya? Iya, kamu baca juga. Cewek bercadar ternyata baca komik juga ya?
Kan cadar itu pilihan penampilan, sedangkan baca komik pilihan bacaan. Jangan dikait-kaitin deh. Ya aneh aja, biasanya kan. Stop ya usilnya. Ya, maaf. Sesimpel ini. Entah karena dia pakai cadar, dia beda sama perempuan lain. Atau mungkin dia baca komik yang gua baca juga. Yang jelas, ini pertama kali gua mandang perempuan tanpa jelas wajahnya seperti apa. Waalaikumsalam. Lama ya dulunya? Enggak kok, enggak lama. Kalau kalian tanya kok nggak dilamar aja, kalau jatuh cinta, ini jawabannya. Ya udah ya, aku duluan aja, aku ada urusan. Hati-hati ya Bang Herman. Salam ya, gak ada istri. Sembarangan. Bang Herman udah punya istri. Belum lah, mabok anak ini. Yaudah ya duluan ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Karena wanita ini jelas suka sama orang yang gua kagumi. Kita beda di mata sang pencipta. Assalamualaikum. Oh iya, Dok, ini kenalin, ini Ai, ini Dewi, dia ini temennya Asma. Dewi. Kevin. Ridho habis 30 juz. Gaya lo. Itu prestasi. Oh ini yang kata Asma, hafiz Quran tapi nggak masuk hati. Itu mah fitnah. Ih, siapa yang fitnah? Lagi males debat. Pas banget nih, kita lagi kumpul kayak gini. Katanya tadi nggak mau debat. Diskusi. Tadi Kevin tanya, bisa nggak sih non muslim masuk surga? Nggak bisa, itu udah aturan sendiri. Surga itu hanya diperuntukkan untuk agama Islam. Menurut gua sih, bisa aja, Allah itu maha adil. Masa iya nanti aja bisa ditolak karena agama gimana? Gini sih, kita kan lagi bantuin penelitiannya Dewi. Jadi nanti aja bahas begituannya. Ini penting loh. Kalau Ai sih setuju sama Ridho, bisa aja Thomas Alva Edison yang nemu telepon. Kan alma jariahnya banyak tuh, nggak mungkin dong kalau nggak masuk surga. Para ulama terdahulu sih juga beda pendapat soal ini. Di surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan sesungguhnya orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah di hari akhir dan mereka beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Ih, Dewi pintar. Terus kesimpulan lo apa? Bukan hak aku sih, bukan bidang aku juga. Biar ulama-ulama aja gitu. Aku sih ikut mereka aja. Kalau Bang Herman gimana? Kalau menurut aku sih ya, dibandingin sibuk memikirkan jatuh surganya orang lain, mendingan kita mikirin diri sendiri aja. Nah, harus sering kita kumpul kayak gini nih. Biar apa? Biar makin kaya sama menghargai perbedaan. Perasaan Ai baru kenal Kevin sama Ridho hari ini. Nah, iya baru kenal aja kita udah diskusi gini. Bener sih, jadi kita lebih dapat ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar duduk dan baca buku di perpustakaan doang. Bener kan? Tapi ini bisa masuk istilah kok. Ya elah, kita kumpul-kumpul di tempat umum kayak gini bincang-bincang cari ilmu, ya nggak Vin? Aman gue mas, seneng-seneng aja. Nah, kita kasih nama perkumpulan ini bersama Ridho menuju surga. Apaan? Itu kan ide gua. Sejak saat itu, kumpul sama-sama mereka kayak jadi sebuah kewajiban buat gua. Terus gimana? Aneh gak sih kalau gua ngelamar Asma, notabene kelompok diskusi gua? Dok, cepat atau lambat semua orang pasti akan menikah. Ya Asma lebih suka sama Mas Herman. Jelasnya itu. Sebelum janur kuning melengkung, nggak dosa. Oke. Mendingan lo nyoba dulu deh, dibanding gagal sebelum nyoba kan. Bismillah. Ayo udah bismillah. Oke. Nggak segampang itu, kemiskinan itu ribet loh. Bisa karena terbatasnya kesempatan atau juga karena keturunan.
Bagi saya gimana, Wi? Emangnya ada desain untuk kemiskinan gitu? Kayak desainer baju syar'i, kayak gitu? Bukan gitu, Ai. Maksudnya ada kalanya kemiskinan itu bukan karena orang miskin ya. Kalau kayak gitu namanya overimplikasi. Ih Dewi, ngomongnya ribet deh. Apalagi itu, oversim. Maksud Dewi itu penyebab kemiskinan itu nggak bisa kita gampangin. Misalnya orang miskin, mereka kurang usaha atau malas. Di luar sana kan masih banyak orang miskin yang kerja keras, usahanya keras, ya, itu tapi rezekinya seret. Nah, gimana tuh? Udah usaha tapi rezekinya seret. Kalau kata Ustadz di masjid gue sih ya, itu namanya ujian. Kemiskinan itu ujian. Enggak juga, bukan kemiskinan aja, kekayaan juga ujian. Kayak muka gue ini loh yang ganteng, sama aja juga ujian. Mbak Dian, jus alputannya 1. Oke. Ini mas pesanannya. Kasih ya Mbak. Ya. Lu gimana? Jadi ngelamar Sarah? Sarah siapa itu Sarah? Ridho, ih. Katanya kemarin yang terakhir. Enggak. Iya serius, Sarah siapa? Salah banget sih. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mah, apaan sih? Kamu tuh yang apaan? Ta'arufin orang buat PHP-in terus. Sumpahin gak laku-laku kamu nanti. Nah lo, disumpahin tuh. Udah lagi nggak usah berantem. Besok nggak boleh kesini lagi nanti. Dia dulu Bang yang mulai. Cie, kalian musuhan terus tapi kompak kayak drama Korea gitu. Herman, gak diberhentiin. Ayo aja bang, Asma mau ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya mas? Maaf Mbak, nyala belajar di mana ya? Mas ngomong sama saya? Iya Mbak. Oh maaf ya mas, soalnya mas nunduk sih. Oh maaf Mbak, ini emang kebiasaan saya menundukkan pandangan dari perempuan. Maaf mas, seharusnya juga saya nunduk. Saya Ridho Mbak, semoga orang tua Mbak ridho terhadap kita. Apa mas? Maksud saya semoga Mbak senantiasa diridhoi Allah SWT. Saya Anita mas Ridho. Abi kok ini? Umi lagi sakit kok ditinggal. Kamu udah saya kasih kesempatan untuk ngasih plastik, mau kayak gini. Mbak, maafin adik saya ya. Adik saya memang kayak gini. Jangan mau jadi korban PHP adik saya. Udah mbak sana pergi. Bukan kok. Saya mau suruh kayak gini. Kamu, anak udah gede. Kok pakulnya kayak gini sih? Ini Abi kok kayak gini? Kita tuh masih ada ikatan darah loh, Bi. Sudah mbak, segera pergi. Nanti saya yang bayar tagihannya. Ayo. Ih, Abi mau ngapain? Apa? Abi mau ngejar perempuan tadi? Atau Abi mau mesen cappuccino atau es jeruk itu? Makanya Ridho, jangan suka tebar pesona. Kasihan kan kamu kawan. Tahu. Kualat ya. Kualat yang didesain itu namanya. Dok, kalau mau cari masalah itu jangan di depan kami. Pasti kami berhenti. Teman macam apa kayak gitu? Loh, justru itu yang namanya sahabat. Mengingatkan dalam kebaikan. Lagu lu, hijrah aja baru. Mending Kevin. Baru hijrah tapi gak suka macam-macam. Ridho udah hafiz, masih aja gangguin akhlak. Udah, orang salah kok malah melotot. Nih, sebagai perminta maafan kita. Kamu yang bayarin. Bukan, Ai. Iya, Ai baru dapat endorse. Hei, mau nggak? Dok, ngomong-ngomong kenapa sih lo nggak stay di satu hati aja? Hati yang gua mau belum mau menerima gua.
Mbak Dian. Mbak Asma. Iya Mbak, lemon tea satu ya Mbak? Itu aja? Iya. Oke. Assalamualaikum. Nah, sini 10.000 lumayan untuk jajan. Apaan itu? Taruhan lo apa Rido yang datang duluan? Astagfirullah, judi itu haram. Aku sih udah nggak mau, tapi mereka yang maksa. Ih, tadi Bang Herman yang paling semangat. Ya elah, orang cuma main-main. Iya, taruhannya main-main. Dosanya nggak main-main. Ya elah, baru juga menikmati kemenangan. Aku mau cerita. Datang-datang cerita. Apa? Silakan cerita. Ayo. Duh, udah lama nggak cerita. Gitu dong. Dengerin ya. Tadi di depan ada yang ngeliatin aku kayak teroris gitu. Kayak nggak pernah lihat wanita cadar aja. Iya, mereka bisa terima wanita pakai bikini. Kenapa nggak dengan cadar? Ya mereka takut lah. Cadar, jidat hitam, jenggotan, celana cingkrang, itu kan ciri khasnya. Teroris. Iya, kenapa nggak dilepas aja sih itu cadar? Kan nggak wajib. Iya, kayak kita ini aja, biar nggak jadi pusat perhatian. Aku punya alasan sendiri kok. Muka Asma itu borokan. Alasan kamu pakai cadar emang apa? Udah males. Udah, berarti gua aja yang cerita. Apa sih datang-datang kok cerita? Kamu lo tadi udah males cerita. Bang Herman dan Kevin bagaimana? Kalau gua sih berlebihan, wajah itu harus dikenali. Nggak nanya kamu. Loh, kenapa? Nggak penting pendapat gua. Bodoh amat, penting atau enggak, yang penting nggak nanya kamu. Kevin gimana? Kalau aku sih ya hak mereka aja sih, cuma nggak wajib. Jadi, Ya jadi gitu. Bang Herman? Gimana ya, kalau menurut aku sih sama aja, pandangan kayak wanita berbikini. Kok gitu Bang? Mau wanita berbikini atau bercadar, tugas laki-laki itu bukan memberi penilaian, tapi mendukung pandangan. Itu sih kalau menurut aku. keren ya? Apanya yang keren? Bang Herman bisa berpikiran kayak gitu. Suka loh. Enggak lah, ngaco. Perempuan itu makin lama susah loh cari jodohnya. Kamu mau jadi perawan tua? Loh, kok itu gitu ngomongnya? Loh, kamu itu udah umur 25 tahun. Mau sampai kapan kamu sendiri? Tapi kan Bu, aku tuh masih banyak kegiatan. Alah, kegiatan apa? Justru kalau kamu sibuk sama karir sama kuliahmu, laki-laki jadi minder sama kamu. Iya, ibunya Dewi ada benernya juga sih. Mungkin udah waktunya juga kamu mikirin jodoh. Iya, jadi selama ini bukan juga aku nggak mikirin. Ya, tapi di mata ibunya Dewi kayak kelihatan nggak mikirin gitu. Ih, Ayu juga kelihatan nggak mikirin jodoh. Ya, Ayu sih baru 24 tahun umurnya. Ya, aku 25. Kita cuma beda setahun. Nah itu buat kalian perempuan itu jarak yang lumayan jauh. Coba lo inget-inget 4 tahun terakhir ulang tahun lo. Nah, tuh kan. Kamu 25-nya kapan? Akhir tahun ini. Siap-siap aja. Kenapa, Vin? Nggak apa-apa. Kalau kalian merasa susah jodoh,
Kenapa nggak sama gua aja sih? Apaan udah ganteng? Oh iya. Apaan sih? Ya apalagi yang dicari habis lo gue ini. Kalau ada Asma dibully lo, Vin. Bapak kamu surveyor ya? Udah ah, males. Pasti receh. Tanya kenapa gitu? Iya, kenapa? Dong yang nanya. Iya, Vin. Kenapa? Soalnya kamu bagaikan gravitasi yang menarik hatiku. Vin, kalau gambaran tadi itu rujukan teori tarikan gravitasi dari Isaac Newton. Pantesan nih kamu nggak nikah-nikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu di sini? Aku ada perlu dengan orang tuamu. Itu Pak, saya niatkan baik saya datang ke sini seolah dengan orang tua saya untuk melamar anak Bapak. Baiklah, namanya orang tua itu tergantung pada si Asma sendiri. Apakah dia mau atau tidak. Maaf, Dok. Aku udah punya pilihan aku sendiri. Aku tidak bisa menjadi istri kamu. Assalamualaikum, Asma Dewi, bantuin Ayu dong. Asma mana? Biasanya udah datang. Ayo. Iya, bentar. Yakin deh, itu Ai jerawatan. Bukan urusan kita. Atau enggak dia habis operasi plastik? Bukan urusan kita loh, Dok. Masa lo nggak penasaran itu Ai lo? Lo nggak pernah tahan untuk nggak tahu sesuatu ya? Ya tahan kok gua. Lo kan tahu mukanya Ai kenapa? Nggak tahu gua. Bin, kodratnya manusia itu ingin tahu. Bukannya nggak pernah puas ya? Ya, salah satunya keinginan tahuan itu. Kenapa sih, Ai? Tadi itu Ai buru-buru ke kampus, jadi nggak sempet make upan. Dewi jangan lebay deh, kayak nggak pernah ngeliat kayak ginian aja. Masih belum terbiasa aja. Jagain. Iya. Temen-temen belum tahu. Bang Herman sama Rido aja yang belum tahu. Emang kamu gak ribet make upan tebal terus? Siapa sih Wi yang nggak mau jadi diri sendiri? Dewi kan enak, udah pinter, dandan dari sananya, cantik dari sananya, udah baik dari sananya. Kalau Ai mau jadi diri sendiri, tapi kan orang-orang mau lihat yang cantik aja. Lagian Ai kerjanya endorse, jadi harus cantik selalu. Ai pakai makeup gini cuma untuk dilihat manusia? Bukan Wi, tapi untuk diperlakukan dengan baik. Emang Ai pakai makeup kayak gini terus? Enggak Wi, kecuali tidur sama sholat, cuman Allah yang terima Ai apa adanya. Pada bertanya, kenapa ada kata cantik? Karena untuk memuji wanita yang mempunyai kelebihan rupa, ada juga yang bilang cantik itu pujian untuk kita. Cantik itu memberikan rasa percaya diri, membuat kita lebih dihargai, dan memberi kita perlakuan istimewa. Ini cerita Ai tentang make up dan istimewa dengan paras, cantik, dan cinta. Aku udah nunggu dari tadi. Maaf, aku tadi nunggu angkot. Kenapa? Tadi kayaknya panik gitu di telepon. Kamu pernah gak sih ngerasain jatuh cinta? Mak, Apaan sih? Pernah lah. deg-degan, dalam perut kayak lagi ada kupu-kupu terbang gitu. Tapi rasanya aneh. Heeh. Rido, Ya kali, playboy karbitan. Kevin, atau teman kantormu? Mak, kayaknya aku jatuh cinta deh sama Bang Herman.
Kamu suka sama Bang Herman? Cinta, bukan cuma suka. Tapi kamu kan tahu aku Maka dari itu aku ngobrol sama kamu. Aku minta dinikahi sama Bang Herman. minta dinikahi. Kita kan perempuan, Wi. Bukankah boleh perempuan minta dinikahi oleh laki-laki karena kesolehannya? Aku gak pernah jatuh cinta sedalam ini. Aku suka sama Bang Herman, tapi cuma sebatas kagum. Ada yang mau disampaikan Dewi ke Bang Herman? Tentang Sebelumnya maaf kalau Dewi lancang. Dewi mau jadi istri Bang Herman. Bang, kita tunggu besok aja, Wi. siap. Beneran? Serius? Siap ngelamar Dewi? Bukannya siap menjawab sih, Wi. Pria normal manapun pasti mau jadi suaminya si Dewi. Makanya di sini aku bahagia banget. Bang, aku datang ke sini siap ditolak. Jujur aja nggak apa-apa. Wi, Asma ada yang mau aku sampaikan. Aku mohon dijaga baik-baik. Janji. Aku nggak punya ketertarikan sama perempuan. Sibuk, Wi. Enggak, biasa aja. 3 hari nggak pada kesini ya? Mungkin sibuk. Kamu nggak cerita-cerita? Sumpah demi Allah, enggak. Percaya, Wi. Aku sudah berjanji akan simpan rapat-rapat kayak abang. Bang, boleh Dewi tanya sesuatu? Boleh. Abang menolak Dewi karena abang gay. Aku takut aku nggak bisa memenuhi tanggung jawab aku sebagai laki-laki karena keterbatasan aku ini. Bang, abang pernah pacaran sama Laki-laki pernah serius? dulu sebelum deket sama Allah, tapi sekarang sih udah bisa nahan diri. Rasanya gimana bang? Apanya? Ya nahan diri gitu. Ya mungkin sama aja kayak laki-laki sama perempuan. Nahan dirinya kayak pacaran gitu. Abang begini dari lahir? Sejauh aku sih mengingat aku belum pernah jatuh cinta sama perempuan, ya mungkin sih bisa dibilang gitu. Bang, aku boleh berusaha? Jangan. Bang, aku cuma jadi anugerah untuk hidup orang lain, bukan untuk jadi ujian. kita semua ini ujian bang untuk orang lain maupun diri sendiri. Bang, dia sendirian terus loh di sini. Dan dia berusaha nggak terganggu dengan apa yang dia dengar selama ini. Mungkin dia adalah jawaban dari Allah atas segala selama ini. Kadang lupa bahwa kita semua sama. Aku ikut klinik, jadi yang sama ya. Karena tahu Bang Herman kayak gitu, kalian udah dia. Itu Bang Herman loh, kalian baik-baik. Dia itu gay loh, Wi. Terus itu pilihan dia. Kami di sini mau membantu kamu menghilangkan perasaan kamu. Loh, apa yang aku rasakan itu pas lagi dia paling dalam dan nggak pernah dirasakan perempuan manapun. Dewi, Kalau ternyata dia suka sama gua atau Kevin gimana? terus itu bagus dong. Berarti kalian disukai dengan orang yang berhati baik. Wih,
Homo itu dilarang agama. Iya, kalian pikir Bang Herman nggak tahu? Kalian pikir Bang Herman nggak menderita? Kalian pikir Bang Herman nggak berusaha? Aku kayak gini bukan karena aku udah pernah sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang salah kan jadi benar. Jangan rese deh, Dok. Kenapa ngajak ketemu lagi? Kan ketemu. Ya, biasanya kan nggak berdua, Dok. Nggak baik. Ya, maaf udah menyatakan perasaanmu ke Bang Herman. Dewi rasanya lebih pantas. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Karena kamu tahu Bang Herman itu gay. Kamu nguping. Gak sengaja, cewek ya? Nggak juga sih, cuma beda aja kenapa juga. Asma, kalau perasaan kamu ke Bang Herman sudah tidak ada, apa aku boleh ke rumahmu sekali lagi untuk melamarmu? Dok, kamu tahu kan aku suka sama Bang Herman kenapa? Karena dia udah sukses. Dok, Bang Herman itu hafiz sama kayak kamu, cuma dia disembunyikan. Dia cerdas, cuma kecerdasannya tidak untuk membodohi orang. Ya bukan itu kagum, Asma, dan cinta. Menurutku, cinta itu seperti apa sih? Yang kurasakan ke kamu, nyaman tanpa alasan yang salah. Sebagus apapun kita menjelaskan tentang cinta, ketika kita cinta, kita malu dengan penjelasan kita. Gak ada penjelasan fasih tentang cinta, Dok. Semua penjelasan masing-masing. Buatku, cinta itu bisa bilillah, cinta di jalan Allah. Dan aku nggak begitu. Cinta yang bisa bilillah itu, cinta yang dibangun dari nol, cinta yang dimulai dengan ikatan Allah. Maksudnya? Gak semua orang berani datang kedua kalinya untuk melamar, apalagi ini kamu udah ketiga kalinya. Maksudmu? Gak semua orang berani melamar untuk kedua kalinya, Dok. Apalagi ini hapus. Masa aku tolak lagi? Kata sesat di dunia dipertaruhkan di mata Tuhan. Gak bohong, Bu. Benar ada laki-laki baik dan soleh. Kata anak sekarang lebih hoax. Hoax, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Oh ini, Nak Herman yang diceritakan oleh Dewi. Iya, Bu. Oh, kesini berarti mau ngelamar ya? Ih, biarin, biar jelas. Iya, Bu. Insya Allah kalau Dewi dan Ibu berkenan, saya akan melamar anak Ibu. Ibu sih seneng banget. Bu, dengerin Mas Herman. Gak apa-apa, Wi. Biar aku aja. Kenapa? Nak Herman sudah nikah? Atau mau poligami? Bu, dengerin dulu sampai selesai. Saya ini penyuka sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Enggak, Ibu nggak setuju, Ibu. Bu, jangan gitu. Dengerin dulu Mas Herman. Apalagi yang mau didengar? Berkelahian seperti ini. Istighfar, Bu. Gimana kalau Dewi di posisi Mas Herman? Jadi kamu mau nikah dengan orang yang berpenyakitan seperti itu? Maaf, Bu. Saya keberatan jika yang dialami saya ini adalah penyakit. Jadi apa namanya? Kamu mau bilang kalau itu fitrah dan kamu mau jadikan anak saya sebagai topeng? Dengan rasa hormat, saya menikahi Dewi itu untuk menjadikan dia sebagai istri, bukan topeng. Dan satu lagi, saya ingin menyempurnakan agama saya. Dan satu lagi, yang saya alami itu bukan penyakit. Saya yakin Allah menguji hamba-Nya dengan kuat. Saya yakin saya pasti kuat. Bu, kamu yakin bisa membagikan anak saya Dewi? Dengan sepenuh hati, Bu. Bu, izinkan Dewi untuk menjadi kekuatan hati Mas Herman dan dalam menghadapi ujian ini. Ya sudah, Nak, kalau itu jadi pilihan.
Akhirnya, Dewi pun menikah dengan Bang Herman. Dan Ridho pun lagi berproses dengan Asma. Apa kita gitu juga nikah karena teman-teman kita nikah? Menurut Kevin, apa landasan dua orang manusia untuk melangsungkan pernikahan? Cinta? Allah, Vin. Bukan cinta. Enggak disebut cinta kalau bukan karena Allah. Cinta yang karena Allah itu cinta yang bagaimana? Saling mendoakan walau tanpa saling berbicara, saling mengingatkan dalam kebaikan. Menurut Kevin, kedekatan kita ini karena Allah. Menurut Ai, enggak. Ai dan Kevin melampaui batas. Tapi kita kan gak pernah bersentuhan. Ya, tapi kemana-mana kita berdua. Terus gimana? Waktu itu, Ai nggak jawab sama sekali karena kami udah salah gegabah dalam bertindak ngerasa aman dari godaan setan. Padahal diam-diam mendekati zina. Ai sadar lebih cepat dan menjauh. Bertahun-tahun kami sadar kedekatan kami. Aku mengambil nikmat yang bukan milikku. Benar kata Ai dulu, bukan cinta kalau bukan karena Allah, dan bukankah pembuktian cinta karena Allah adalah pernikahan? Halah, kamu makin sibuk sama kerjaan sama karir, kamu makin lupa sama... Nah, kita kasih nama perkumpulan ini bersama Ridho.